Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di semester ini dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu mata kuliah fisiologi hewan. Sebelum memulai presentasi kita, sebagaimana biasa, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jalsa naslamana wa huwa abauna wa rijaluna wa salafuna salihun. Anallahu yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah من الخير الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليما وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, kita mulai saja. Insya Allah nanti singkat, dan nanti insya Allah bagi teman-teman yang mengikuti mata kuliah evolusi, karena materinya hampir sama, jadi nanti mungkin kita akan sedikit menambah untuk pembagian kelompoknya saja. Jadi perbedaan antara sekarang dan evolusi, karena mahasiswanya sama, mungkin beberapa mahasiswa nanti tidak ikut. Jadi nanti evolusi insya Allah juga kita akan sangat singkat untuk materi pertemuan kita yang pertama ini. Secara umum nanti kita akan membahas tentang deskripsi mata kuliah, karena mata kuliah ini berbeda, jadi insya Allah teman-teman perlu sedikit banyak tahu apa sebenarnya nanti yang akan teman-teman pelajari selama satu semester. Kemudian juga kita akan membahas bagaimana biasa tentang kontrak perkuliahan, karena ada banyak sekali perbedaan untuk antara semester ini dengan semester yang kemarin. Jadi kemarin kita bertemu di mata kuliah biopreneurship, insya Allah di saat ini dengan fisiologi hewan akan ada banyak sekali perbedaan, khususnya terkait komponen penilaian. Kemudian yang kedua pastinya RPS dan untuk materi perkuliahan. Kemudian yang ketiga tentang tugas penugasan. Insya Allah seperti sama, tetap tugas resum dan juga ada tugas makalah dan presentasi, dan juga nanti akan ada praktikum. Ada praktikum di laboratorium, dan juga pastinya dengan setelah praktikum pasti ada tugas laporan praktikum. Kemudian juga nanti akan kita bahas tentang deadline untuk pengumpulan tugas serta rubrik penilaiannya. Dan terakhir, nanti bila mana ada yang tidak jelas silakan tanya jawab, bisa di akhir sesi maupun bisa di tengah-tengah sesi. Silakan nanti langsung interupsi bila mana ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mungkin langsung saja, ini sudah pernah jadi saya lewati. Hampir sama dengan semester yang kemarin, semester ini juga masih sama. Setiap kali kuliah kita akan awali dengan membaca doa, niat, dan juga sebagaimana biasa tawasul, diakhiri dengan doa. Kemudian tentang pakaian sopan, ya sopan bagi saya adalah sopan tidak transparan dan menutupi aurat. Tapi kalau untuk kaos oblong dan sebagainya tidak masalah. Jadi lagi-lagi tidak ada masalah untuk pakaian. Kemudian sandal juga tidak ada masalah. Kemudian untuk suaranya saja sama seperti semester kemarin. Untuk suara bising, berisik, jadi mohon untuk bisa dikendalikan. Untuk kehadiran maksimal 75%, jadi sebisa mungkin hadir 13 kali. Jangan kurang dari itu, karena kalau kurang dari itu nanti otomatis nilai kalian akan berkurang untuk nilai kehadiran. Karena sebagaimana kita ketahui, nilai kehadiran adalah 10% dari total nilai akhir yang nanti akan muncul di smart kampusnya dengan semuanya. Kemudian UTS sama UAS sama, tidak ada susulan. Bedanya saja untuk semester ini insya Allah nilai UTS sama UAS akan segera saya berikan, mungkin paling lambat 1 minggu setelah
bukan 1 minggu, 1 minggu terlalu berat, insya Allah 2 minggu. Tapi untuk makalah yang semester lalu tidak saya bagikan, tapi semester ini insya Allah akan saya bagikan dengan nilai, begitu pula dengan laporan penelitian ya, karena insya Allah saya usahakan semester ini akan lebih bagus atau lebih baik daripada semester yang sebelumnya. Kemudian untuk ya oleh karena itu nanti makalah dan laporan praktikum yang sudah saya kembalikan ke jenengan semuanya dengan nilai, maka nanti jenengan punya waktu 1 minggu untuk komplain ya. Jadi 1 minggu ini silakan digunakan untuk komplain. Setelah lewat 1 minggu komplain tidak akan saya terima. Langsung saja, sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui bahwa kita adalah mata kuliah kita adalah mata kuliah fisiologi hewan. Hewan-hewan banyak sekali, yang mulai dari mamalia, termasuk manusia, sapi, kuda dan lain sebagainya, juga termasuk nanti hewan-hewan di tingkatan yang lebih sederhana secara struktur. Misalkan nanti ada hewan-hewan yang ada dari serangga dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di mata kuliah ini. Sebagaimana teman-teman juga ketahui bahwa mata kuliah ini adalah 3 SKS, jadi kita memiliki waktu yang sangat panjang. 3 SKS itu berarti 3 kali 50 atau 150 menit atau 2,5 jam. Sebelumnya saya ingin tanyakan, apakah teman-teman sudah pernah praktikum tikus sebelumnya di mata kuliah yang lain? Belum, Pak. Belum. Kalau hewan lain yang sudah pernah dipraktikum apa? Belum juga, Pak. Oh, belum juga. Baik. Insya Allah yang sudah pasti, insya Allah kita nanti akan membedah tikus dengan apa namanya, dengan ya tikus, untuk kemudian nanti saya masih berpikir untuk bagaimana caranya praktikum kita itu juga nanti bisa kita publikasikan. Jadi teman-teman nanti tidak sekedar praktikum, tapi kalau nanti bisa saya masih berpikir bagaimana caranya supaya nanti laporan praktikum teman-teman itu nanti bisa dipublish di konferensi internasional ya. Jadi itu nanti sedang saya pikirkan. Tapi yang pasti kita nanti akan membedah tikus. Cuman saya masih berpikir apakah kita perlu membedah katak dan juga nanti hewan lain. Saya nanti berpikir kita akan membedah 4 hewan ya, yang berbeda. Tapi yang sudah pasti adalah tikus ya, tikus putih. Jadi nanti silakan. Tapi kalau nanti teman-teman ada yang ingin membedah tikus rumah ya, tikus yang hitam, yang lucu-lucu, saya persilakan. Kemudian secara umum, karena teman-teman sudah pernah mengikuti mata kuliah biologi umum, maka insya Allah teman-teman sudah memiliki background yang sangat cukup untuk bisa belajar dengan efisien dan efektif di perkuliahan kita semester ini. Berdasarkan dokumen dari program studi, mata kuliah ini akan membahas ruang lingkup tentang fisiologi, jadi tentang sistem-sistem proses-proses biokimiawi yang ada di dalam tubuh kita, seperti misalkan permeabilitas dan transport, kemudian ion dan rangsangan membran, serta proses-proses fisiologis yang lainnya yang ada di dalam tubuh kita, maupun juga hewan-hewan yang lain, baik itu dari vertebrata maupun dari vertebrata atau hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kita tahu bahwa sebenarnya tubuh kita, manusia yang katanya sempurna, manusia yang katanya yang paling indah bentuknya, kan sebenarnya kita ini kan bisa bergerak, bisa berpikir, bisa bernafas, itu semuanya kan kita diatur oleh senyawa-senyawa kimia yang ada di tubuh kita. Ya, senyawa-senyawa kimia yang kecil ataupun juga senyawa-senyawa yang besar seperti protein, seperti karbohidrat, seperti lemak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sebenarnya dibedah, isinya tubuh kita itu ya itu saja. Kalau kita cari di mana otak yang bisa berpikir, ya kelihatannya cuma sel-sel, cuma jaringan-jaringan otak yang sepertinya nggak bisa berpikir. Tapi Maha Besar Allah yang bentukannya semacam itu, yang memang bentuknya itu juga sudah paling bagus di antara yang lain, tapi fungsinya jauh lebih canggih daripada bentuknya yang bisa kita lihat dengan mata. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ketika membedah tikus yang bentuknya seperti itu, yang strukturnya seperti itu, tapi dia bisa beranak, dia bisa berpikir, maksudnya dia punya insting, dia bisa, kalau kita kasih makanan dia bisa mendekat, tapi kalau kita nggak ada makanan dia menjauh, kalau kita kejar dia menjauh. Semua itu tercipta oleh sistem-sistem yang ada di tubuh kita ya, yang notabene adalah sistem kimiawi. Oleh karena itu insya Allah dengan belajar ini maka kita insya Allah akan menjadi lebih respect dengan tubuh kita, karena tubuh kita yang selama ini mungkin seringkali kita dolimi, yang sering kita pakai untuk hal-hal yang kurang bagus, misalkan bergadang untuk nonton bola yang terus menerus. Nonton bola nggak masalah, tapi terus menerusnya menjadi masalah. Atau lembur bagus untuk lembur perkuliahan, anak kuliah lembur masuk akal. Tapi kalau lembur terus menerus, berarti kitanya yang kurang bisa memanage waktu. Intinya semuanya itu bagus, tapi kalau berlebihan itu menjadi mudarat, yang mana itu berarti zalim terhadap tubuh kita sendiri. Maka selama 1 semester ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang beberapa proses yang ada di tubuh kita,
Karena tidak akan ada proses kecuali ada struktur, maka kita pun juga akan membahas struktur mungkin sedikit, tidak sebanyak kita membahas prosesnya. Meliputi proses apa saja, yaitu proses homeostasis, bagaimana kok kita itu bisa sehat, bagaimana semua proses itu bisa membuat tubuh kita sehat, tapi di sisi lain proses itu menjadi tidak sempurna atau tidak akurat, sehingga kita merasakan sakit di bagian tubuh kita. Itu namanya kesatuan atau keseimbangan. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang membahas tentang proses homeostasis. Kemudian sistem saraf, sistem otot dan gerak, darah dan cairan tubuh yang lainnya, misalkan sistem limfatik, sistem indera yang penting untuk penglihatan, untuk pendengaran kita. Kemudian sistem hormon, sistem pencernaan dan nutrisi, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi dan osmoregulasi, dan sistem termoregulasi dan juga sistem endokrin serta kegiatan praktikum yang tadi sudah saya sebutkan. Kurang lebih akan seperti ini. Mungkin sistem indera tidak akan kita bahas secara mendalam, tapi insya Allah nanti akan kita bahas secara sekilas ketika praktikum. Jadi ketika praktikum nanti ketika kita membedah, kita akan mengeksplor bagaimana bagian-bagian dari tikus itu, termasuk bagian-bagian panca inderanya dia. Lantas secara umum naskah atau garis besar yang digariskan oleh pihak program studi saya berusaha untuk ejawantahkan di RPS kita. Maka insya Allah RPS kita adalah seperti ini. Insya Allah nggak jauh beda dengan teman-teman yang semester yang kemarin. Maka kita akan punya 16 pertemuan total dengan 1 pertemuan UTS dengan 14 pertemuan UAS. 1 pertemuan untuk praktikum, maka nggak akan ada tugas resum, sehingga tugas resumnya teman-teman nanti adalah 13 total. Ya. Praktikum, meskipun tidak ada resum, tapi teman-teman ada kewajiban untuk membuat laporan praktikum. Dan bedanya, kalau resum ini merupakan tugas individu, sedangkan kalau praktikum merupakan tugas kelompok. Ya. Jadi praktikum nanti akan kita bagi tugas kelompoknya hari ini, kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama nanti akan kita gunakan, atau silakan teman-teman bekerja sama untuk membuat makalah yang pertama, dan juga pastinya presentasi yang pertama. Ya. Jadi nanti satu hari kita akan ada 2 presentasi. Jadi satu hari ada kelompok 1 yang presentasi dan kelompok 2. Berikutnya kelompok 3 dan 4 dan seterusnya dan seterusnya. Bedanya dengan semester kemarin, kelompok ini akan ada kelompok pembanding atau kelompok reviewer. Ya, jadi kalau misalkan kelompok 1 sedang presentasi, sebentar maaf. Kalau misalkan kelompok 1 presentasi, maka kelompok 7 yang bertugas sebagai reviewer. Tugasnya reviewer itu apa? Karena kelompok 1 tugasnya adalah untuk membuat makalah, maka kelompok 2 tugasnya kelompok pembanding atau kelompok 7 tugasnya mengoreksi makalah yang dibuat oleh kelompok 1. Begitu pula kelompok 2 membuat makalah, maka kelompok 8 itu bertugas untuk mengoreksi makalah yang dibuat oleh kelompok 2. Jadi satu kelompok versus satu kelompok, ya. Kita menerapkan metode peer review yang mana teman sejawat menilai teman sejawat. Saya pun juga akan menilai makalahnya yang teman-teman buat. Jadi ada nilai dosen, ada nilai dari mahasiswa kelompok pembanding. Kemudian kelompok 1 sebagai presenter pastinya juga tidak hanya membuat makalah, tapi juga membuat PowerPoint dan juga nanti akan dipresentasikan. Maka kelompok 7 sebagai pembandingnya kelompok 1 otomatis tugasnya juga untuk memperhatikan bagaimana jalannya presentasi dari kelompok 1 dan nanti juga membuat penilaian untuk presentasinya, ya. Jadi kelompok 7 ini sebagai pembandingnya kelompok 1 mengoreksi makalah, kemudian menyusun daftar saran dan koreksian yang nanti akan diberikan kepada tim presenter dan dosen juga, dan juga kelompok 7 menilai makalahnya, ya. Jadi makalahnya nanti akan dinilai dan diberikan ke saya, dan saya akan mengoreksi makalah teman-teman dan nanti akan saya berikan tugasnya, makalah dengan nilainya. Kemudian selain itu, tugas terakhir dari tim pembanding adalah tugas pembanding adalah harus atau wajib bertanya ketika sesi diskusi. Jadi ketika kelompok 1 presentasi dan membuka sesi diskusi, maka kelompok 7 semua anggotanya itu wajib bertanya. Jadi semua pertanyaan berasal dari kelompok 7 anggotanya. Ya, jadi misalkan kalau anggota kelompok 7 itu ada 5 orang atau 5 mahasiswa, maka 5-5-nya wajib bertanya. Loh Pak, saya kalau nggak punya pertanyaan, pasti punya pertanyaan. Kalau jenengan membaca makalahnya di rumah dengan baik, maka insya Allah pasti punya pertanyaan, ya. Atau kalaupun teman-teman ketika kuliah dan melihat di PowerPoint ada yang dinilai kurang, maka teman-teman pasti akan ada pertanyaan. Sedangkan kalau yang lain, selain pembanding, audien yang lain, itu nanti hukum pertanyaannya adalah hukumnya sunnah atau mubah. Jadi silakan kalau mau bertanya, silakan. Selama ada waktu boleh, tapi kalau tidak bertanya juga tidak masalah. Jadi kelompok itu, jadi kelompok pembandingnya adalah kelompok 7. Kelompok 2 reviewernya adalah kelompok 8. Jadi pembanding atau reviewer, ya. Kelompok 3 reviewernya kelompok 5, kelompok 4 reviewernya kelompok 6.
Kemudian di saat yang sama kita juga punya punya kelompok yang tugasnya adalah kelompok reviewer ya. Kalau teman-teman lihat di sini kelompok notulen, kelompok notulis, maaf. Jadi kalau teman-teman lihat ada angka 1 di dalam kurung, tanda yang di belakang ini warnanya berbeda, merah-merah 1 ya. Berarti nanti ini adalah kelompok pertama yang akan kita bagi nanti ya. Jadi kelompok yang ke-1. Kemudian kalau nanti ada angka yang kedua berarti kelompok yang kedua. Sedangkan kelompok ini yang ketiga berarti kelompok yang ketiga. Jadi kelompok 1, 2, 3 dan ini itu merupakan kelompok yang ketiga. Yaitu notulis yang bertugas ketika sesi kuliah non presentasi atau sesi ketika saya yang menjadi pemateri tunggal. Ya, jadi itu kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga adalah kelompok praktikum juga. Jadi kelompok praktikum dan kelompok notulis yang ini adalah sama. Nanti ketika kita membagi kelompok praktikum, nama yang pertama muncul karena kita menggunakan bantuan software supaya lebih cepat. Maka nama yang pertama muncul otomatis akan menjadi ketua kelompok dan di saat bertugas sebagai notulis nama yang bersangkutan adalah bertugas sebagai timer. Jadi yang ngatur timer supaya nanti waktunya bisa kita kontrol supaya sangat tepat waktu presentasinya. Jadi untuk notulis kita punya 3 kelompok yang berbeda, yaitu kelompok 1, kelompok yang pertama berarti kelompok yang sama dengan makalah, kelompok yang kedua sama juga dengan makalah yang kedua, kelompok yang ketiga sama dengan kelompok praktikum. Insya Allah dalam waktu 1 hari yang sama tidak akan ada kelompok yang tugasnya double ya. Jadi setiap kelompok tugasnya berbeda-beda. Ya. Tapi ada 2 kelompok yang tugasnya tidak terlalu berat ya. Selain itu, semua audiens, jadi semua mahasiswa yang hadir di kelas selain presenter itu semua mahasiswa juga wajib memberikan penilaian terhadap presenter, termasuk presenternya sendiri. Jadi nanti akan saya berikan link di setiap awal kuliah menjelang presentasi. Semua audiens wajib mengirimkan nilai bagaimana presentasinya, bagaimana PowerPoint-nya sesuai rubrik. Nanti akan saya berikan pertanyaan di Google Form-nya. Jadi teman-teman silakan mengisi. Jadi nanti saya akan gunakan untuk nilai dari mahasiswa. Saya pun juga akan memiliki nilai sendiri. Sebagaimana biasa semester lalu saya akan membuat penilaian di buku penilaian yang biasanya saya bawa di kelas atau di lembar kertas. Jadi nanti nilai semester ini tidak saja dari saya, tapi nilainya berasal dari saya dan juga dari mahasiswa. Selain itu untuk tugas makalah, ya teman-teman mohon diingat tugas makalah dan tugas laporan praktikum. Begitu pula tugas aktivitas ketika praktikum dan aktivitas ketika pembuatan makalah itu juga nanti akan ada nilainya. Tapi khusus untuk hal ini, khusus untuk ketika pengerjaan laporan praktikum dan juga ketika pengerjaan makalah, penilainya adalah teman-teman satu kelompok. Jadi nanti teman-teman silakan satu kelompok membuat penilaian atas teman kelompoknya yang lain. Nanti akan kita bahas lebih lengkap di tahapan berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian perbedaan dengan semester yang kemarin lagi, untuk materi kuliah semester ini tidak akan saya bagikan dalam bentuk PDF maupun PowerPoint, tapi akan saya unggah semuanya di akun YouTube-nya Hamfaro Indonesia. Jadi teman-teman silakan nanti kalau mau belajar lebih mengulangi lagi, pasti ceramah saya di kelas dengan ceramah saya di YouTube akan berbeda. Jadi semester ini insya Allah teman-teman akan belajar dari banyak sumber, dari saya sebagai dosen, kemudian dari saya ketika saya di YouTube, kemudian nanti dari notulen, catatannya notulen, kemudian juga dari catatan teman-teman kalau teman-teman mau nyatat sendiri, kemudian juga dari kelompok presenter, satu hari kita ada dua presenter, dan juga pastinya dari pembanding, dari pertanyaannya pembanding. Itu nanti insya Allah akan menjadi sumber pembelajaran kita di semester ini. Lantas jadi kecuali materi untuk materi kuliah pertama ini yaitu tentang kontrak kuliah akan saya bagikan insya Allah nanti atau besok. Insya Allah nanti ya. Atau mungkin besok ya. Karena nanti saya harus pulang ke Malang. Baik. Jadi tadi keterangannya, jadi kalau yang warna merah adalah berarti kelompok pertama yang akan kita bagi pertama kali, kelompok yang kedua adalah kelompok yang kedua berarti yang akan kita bagi nanti kedua kalinya, yang kedua, dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok praktikum dan juga kelompok notulis kuliah non presentasi. Baik, perbedaan berikutnya atau sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan di sini? Saya izin. Ya, Pak. Monggo kalau ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya tanyakan mengenai deadline pengumpulan resume, Mbak. Deadline-nya apakah H-1 sebelum perkuliahan pertemuan berikutnya? Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Insya Allah
sama Mas, tetap Hamin 1 sebelum kuliah berikutnya. Ya karena kita insya Allah pekan ini kuliahnya pekan depan ada tanggal 8, karena insya Allah saya tanggal 8 tidak maaf Sabtu depan. Karena Sabtu depan mungkin kita akan kuliah kedua, berarti deadline pengumpulannya adalah hari Jumat. Cuma karena Jumat itu deadline-nya jam 12 pas masih Jumatan, jadi deadline-nya kita undurkan sampai jam 13.59. Jadi hampir jam 2 siang. Semua tugas dikumpulkan ke saya lewat diupload lewat nanti akan saya berikan link. Jadi supaya teman-teman nanti tidak salah. Maaf. Jadi perbedaannya dengan semester lalu teman-teman mengumpulkan lewat WhatsApp. Semester ini teman-teman mengumpulkannya dengan cara mengunggah ke Google Form yang akan saya sediakan. Kemudian insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut Mas di sesi untuk resume-nya nanti. Ya, terima kasih. Mungkin untuk langsung saja, kalau ada pertanyaan dari yang lain tentang resume kita ini, ya tentang tugas kita, atau tentang jadwal perkuliahan kita ini. Pak izin bertanya. Monggo Mbak. Untuk penyusunan daftar koreksi yang kelompok pembanding itu apakah nanti ada Givom sendiri atau dari kelompoknya membuat format sendiri, Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ini Sinten Mbak tadi Mbak? Mbak Sinten, ngapunten? Siska Agustina. Ya, Mbak Siska. Terima kasih. Karena saya di sini nggak kelihatan layar saya full slide. Jadi untuk formatnya untuk dari pembanding bebas, karena untuk maksudnya untuk koreksian loh ya, untuk koreksiannya bebas. Jadi silakan teman-teman menemukan apa-apa saja yang sekiranya perlu untuk ditingkatkan oleh tim presenter, itu silakan. Jadi itu nanti juga yang menjadi poin untuk penilaian saya. Jadi saya nanti akan sangat terbantu dengan koreksian dari jenengan semuanya. Cuman kelompok presenter tidak perlu membuat makalah revisi. Jadi cukup sekali awal saja dulu makalahnya. Jadi sekedar koreksian dari teman-teman pembanding itu untuk pembelajaran supaya nanti kedepannya hal-hal semacam itu bisa ditingkatkan ya. Jadi sebenarnya peranannya pembanding ini hampir sama dengan saya ketika semester yang lalu. Cuma sekarang kita bagi tugas dengan rekan-rekan pembanding. Karena nanti pun di sesi akhir, karena kita masih punya sisa waktu 30 menit per harinya setelah presentasi, maka insya Allah saya juga akan memberikan review terkait presentasi rekan-rekan sekalian. Cuman saya akan lebih berfokus untuk kontennya dibandingkan teknis penulisan dan sebagainya. Itu cuma untuk nanti untuk form pengisian nilai presentasi, yang mana nanti semua mahasiswa dan mahasiswi yang non presenter itu nanti akan saya sediakan dalam bentuk Google Form. Jadi teman-teman nanti silakan mengisi. Paling lambat nilainya paling lambat saya terima adalah di hari yang sama. Jadi insya Allah malam hari. Jadi paling lambat jam 11 malam. Nanti atau mungkin saya tunggu H+1, insya Allah nanti saya tunggu H+1. Jadi H+1 saya tutup Google Form untuk penilaian presentasi hari kemarin. Jadi formatnya akan seperti itu. Intinya semua form yang berformat khusus akan saya buatkan Google Form-nya. Jadi silakan rekan-rekan nanti tinggal mengisi. Tapi untuk yang koreksian pembanding itu bebas. Karena silakan teman-teman membaca makalah dengan seksama. Nanti silakan untuk memberikan saran-saran kepada audien. Ya. Saran ini nanti akan di-share tidak saja ke presenter, tapi semuanya di-share di grup. Jadi supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat dan mempelajari kira-kira mana saja yang perlu ditingkatkan dari makalah kelompok presenter yang bertugas pada hari itu. Jadi insya Allah seperti itu Pak. Ya. Nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut di bab berikutnya. Untuk komponen penilaian akan berubah sangat signifikan daripada semester yang lalu. Semester yang lalu saya memberikan nilai yang sangat tinggi untuk UTS sama UAS. Tapi kemarin saya mendapati hasil beberapa rekan kalian yang sangat aktif di resume, selalu mengumpulkan lebih awal, kemudian selalu resumenya selalu bagus. Jadi kuliah hari itu resumenya dibuat besoknya sudah mengumpulkan, tidak pernah ketinggalan, makalahnya pun bagus. Cuman apesnya ketika di UTS-nya tidak buruk, nilainya turun sedikit ya, misalkan anggaplah 70 ya. Tapi ketika bobot UTS-nya itu sangat tinggi, karena bobotnya itu sangat tinggi dan nilainya pas anjlok sedikit 70, itu efeknya itu sangat luar biasa. Jadi seolah-olah apa yang dia kerjakan ketika resume, ketika makalah, ketika aktif di kelas itu menjadi terkesan sia-sia atau kurang dihargai. Sehingga oleh karena itu semester ini saya membuat presentasi yang semacam ini. Karena resume jumlahnya sangat banyak yaitu 13, jadi mohon untuk diseriusi, jangan main-main, karena semester lalu saya masih mendapati ada yang mengumpulkan resume plug persis dengan rekannya. Jadi mohon itu jangan sampai terulang.
mohon untuk saling menghormati teman-teman yang lain. Temannya yang sudah berusaha mengerjakan itu juga mohon dihormati. Jadi kalau mencontoh ya jangan mencontoh plek ya. Jadi mohon untuk diedit ya. Insya Allah kita sama-sama tahu bahwa kita saling mencontoh, dan toh nanti teman-teman juga punya notulen. Notulen itu kan sebenarnya juga nggak jauh beda dengan percontohan atau dengan contoh ya, yang bisa teman-teman rujuk untuk teman-teman edit atau teman-teman kembangkan supaya menjadi resumenya teman-teman sendiri. Dan berbeda dengan semester kemarin, resume sekarang tidak perlu format khusus. Jadi intinya formatnya satu lembar gitu ya, tapi tetap dengan foto diri karena saya sejujurnya masih belum hafal dengan rekan-rekan 4C. Jadi kalau 5C, jadi kalau saya ketemu di luar mungkin saya juga tidak belum tahu untuk beberapa orang. Jadi mohon dimaklumi. Fotonya foto yang formal ya, jadi kemarin masih ada foto-foto yang tidak formal. Foto yang formal saja, foto yang mungkin teman-teman gunakan di ijazah ketika SMA atau yang sebagainya. Intinya tujuannya foto itu untuk saya tahu bahwa ini adalah nama ini, sehingga nanti ketika saya bertemu di luar saya bisa mengenali, ataupun di kelas saya langsung bisa tahu siapa yang saya pengen tanya. Jadi saya nggak perlu lagi tanya ke teman-teman yang lain, itu namanya sinten dan sebagainya dan sebagainya. Kehadiran 10% dari total nilai yang akan muncul di Smart Kampusnya jenengan. Jadi caranya formulanya adalah seperti ini. Jadi kalau teman-teman hadir saja itu sama dengan semester kemarin, teman-teman dapat nilai 100. Jadi kalau teman-teman hadir 16 kali, maka teman-teman mendapatkan nilai total 1600. Nanti akan kita bagi 16 sehingga rata-ratanya adalah 100 lagi, dan 100 ini akan saya kalikan dengan 0,10 untuk dapat nilai terakhir. Yang nilai terakhir ini nanti akan menjadi komponen dari nilai final yang muncul di Smart Kampus jenengan. Logikanya kan seperti itu. Untuk tugas, karena kita punya resume 13, maka satu resume nilai maksimalnya adalah 100, maka formulanya adalah 100 nilai pertama, nilai resume kedua, nilai resume ketiga, sampai resume ini belum saya edit, ini 13 saya. Mumpung saya daripada biar nggak lupa. Ya, jadi ada resume 13. Jadi nilai resume pertama, resume kedua ditambah resume ketiga, terus nanti kita punya nilai totalnya kita bagi 13 karena jumlah resumenya ada 13. Nanti kemudian akan kita kalikan 0,15 karena bobot tugasnya ada 15%. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang tidak mengumpulkan resume 1, maka otomatis nilainya teman-teman akan berkurang jauh dan dibagi dengan pembanding yang sama tetap, yaitu 13 karena total tugasnya adalah 13. Jadi mohon sebisa mungkin teman-teman mengumpulkan karena resume tidak sulit sama sekali ya. Jadi teman-teman sudah dibantu oleh teman-teman notulen, teman-teman juga sudah dibantu dengan syarat bahwa resume itu tidak ada batasan minimal. Jadi silakan teman-teman menulis resume dengan cara kalian. Cuman saran saya jangan mengerjakan hal secara sia-sia ya. Jadi kalau teman-teman memang menulis resume untuk membuat catatan pribadi, untuk catatan belajarnya teman-teman di masa mendatang, ya mending nulis resumenya ya yang selayaknya saja bagi teman-teman. Minimal teman-teman nanti ketika menjelang UTS dan UAS bisa membaca atau bisa belajar dari naskah resumenya teman-teman sendiri. Seperti itu. Keaktifan, makanya keaktifan selama perkuliahan, seperti tadi Mas Iqbal sama Mbak Siska sudah bertanya, maka itu sudah menjadi poin bagi saya. Kemudian nanti jadi seperti ini ya. Kemarin itu nilai 100 dari nilai keaktifan di perkuliahan itu saya ambil dari nilai teman-teman yang paling maksimal, yang paling aktif di kelas. Jadi misalkan ada teman yang paling aktif di kelas sampai dia memiliki 20 kali keterlibatan di kelas, maka nanti nilai 100 ini adalah milik dia. Sedangkan yang di bawah-bawahnya ya tinggal nanti menyesuaikan. Jadi saya buat sistem jadi misalkan anggaplah Mas Iqbal tanya 20 kali selama 1 semester. Berarti Mas Iqbal 20 kali mendapatkan nilai 100 untuk keaktifan. Maka kemudian nilai misalkan ada Mbak Siska pertanyaannya 5 kali 1 semester, maka nilainya Mbak Siska adalah 5/100. Memang agak berat itu, tapi nanti insya Allah pasti nanti akan saya angkat. Jadi insya Allah nanti nggak akan ada teman-teman yang sampai nilainya di bawah 50 ya. Tapi intinya usahakan untuk terus bertanya ya, aktif bertanya di kelas, ataupun Pak, kalau kan tadi sudah dibagi pembandingnya, ya udah selama ketika menjadi pembanding jangan sampai melewatkan kesempatan untuk bertanya ya, seperti itu. Nilainya seperti itu. Jadi nilai keterlibatan teman-teman karena kita punya 14 kali kuliah termasuk praktikum ya. Jadi kita nilainya adalah 100 ya. Insya Allah nilai minimal untuk keaktifan adalah 50 ya. Jadi kalau teman-teman nggak tanya pun akan saya beri 50, tapi kalau bertanya nanti akan saya angkat nilainya. Kemudian ditambah nilai makalah 1 dan juga ditambah nilai makalah 2. Jadi kita punya 14, 15 dan 16. Ini salah lagi. Jadi kita pembaginya adalah 16.
nanti akan saya revisi, jadi teman-teman nanti bisa bisa melihat versi yang sudah saya revisi. Kemudian untuk praktikum, kita punya praktikum, jadi kita juga sama, yang dinilai adalah keaktifannya, yang menilai siapa, yang menilai adalah saya, tapi mungkin saya tidak maksimal karena saya harus membantu teman-teman yang lain untuk mengamati untuk memastikan praktikum berjalan lancar. Tapi nanti yang bertugas adalah teman-teman satu kelompok. Jadi teman-teman saling mengingatkan kalau ada anggota kelompok yang kurang maksimal selama praktikum, mohon diingatkan dulu. Kemudian nanti karena nanti kan ada penilaian, jadi intinya diingatkan dulu supaya aktif, karena tujuan utama praktikum adalah supaya dapat pengalaman. Jadi semuanya kalau bisa nanti memegang alat, memegang tikusnya, memegang macam-macamnya, supaya nanti punya pengalaman dari praktikum kita kali ini. Untuk praktikum bobotnya 15%, jadi untuk mohon nanti dimaksimalkan antara kegiatan atau aktivitas selama praktikum dengan laporannya. Rumusnya 100 nilai praktikum, 100 nilai laporan, dibagi 2, kita punya nilai rata-rata dikalikan bobot, yaitu 0,15. Kemudian untuk kuis, kita punya 6 kali kuis seperti yang teman-teman lihat tadi. Kita ada 6 kali kuis. Oh ya, ini tadi belum saya terangkan. Insya Allah sama. Insya Allah ini akan lebih disiplin dari yang lalu, karena saya kemarin semester lalu masih sering kali terlambat dari jadwal. Jadi insya Allah semester ini saya usahakan untuk disiplin. Untuk sistem misalkan kuis pertama yaitu sistem kerangka dan organisasi di level kimia, sel, dan jaringan. Jadi 2 materi ya. Soalnya insya Allah hanya 10 dan online lagi. Jadi di akhir sesi nanti, di akhir kuliah nanti akan saya beri waktu untuk mengerjakan soal kuis. Kuis yang kedua materinya adalah sistem integumen dan juga sistem otot. Materi yang ketiga Materi yang ketiga adalah materinya tentang sistem saraf dan sistem endokrin. Materi yang keempat, kuis keempat sistem kardiovaskular, sistem dan imun. Kuis yang kelima respirasi dan pencernaan. Kuis keenam urinaria dan sistem reproduksi. Itu materinya semacam itu dan soalnya akan selalu identik 10 soal dan online. Jadi mohon nanti setiap kali pertemuan yang sudah saya jadwalkan menggunakan untuk ada kuisnya, mohon teman-teman mempersiapkan internetnya, ya, baik itu smartphone atau yang lain. Kemudian praktikum tidak ada resume tapi ada laporan. Tapi kita juga akan awali dengan pretest dan juga ada post-test. Jadi waktunya mungkin insya Allah ini juga nggak sampai 10 menit ya, seperti itu. Sisanya nanti kita pakai untuk praktikum. Itu beda dari semester lalu. Kemudian UTS sama UAS bobotnya berkurang, yang semester lalu 25%, semester ini hanya 15%. Jadi teman-teman silakan kalau karena bobotnya turun saya nggak perlu belajar, itu silakan. Karena saya buat seperti ini karena saya saya akan berusaha semester ini untuk menghargai semua effort yang rekan-rekan sekalian keluarkan selama penugasan. Jadi karena UTS sama UAS meskipun topiknya berat, jadi silakan. Intinya kalau teman-teman memang serius kuliah, pastinya teman-teman berusaha untuk mendapatkan semua bagus di semua komponen ini, seperti itu. Kemudian sama seperti yang sudah saya bahas di depan tadi, bahwa periode komplain adalah 7 hari sejak nilainya saya berikan. Jadi nilai UTS misalkan saya rilis 1 minggu setelah UTS, maka berarti 1 minggu berikutnya adalah batas terakhir untuk teman-teman menyampaikan komplain ke saya. Seperti semester kemarin ada beberapa yang komplain, kemudian saya tunjukkan, saya berikan jawaban dari saya. Seandainya teman-teman masih belum puas, bisa komplain terus selama 1 minggu itu. Tapi bila mana selama 1 minggu itu sudah selesai komplain, tidak ada komplain, tapi kemudian baru komplain setelah pekan berikutnya, maka tidak bisa saya terima, karena saya insya Allah semester ke depan, liburan semester depan juga akan ada kegiatan. Jadi insya Allah nanti setelah nilai sudah saya keluarkan, saya sediakan waktu 1 minggu untuk menghadapi komplain. Setelah itu saya tidak bisa lagi untuk menerima komplain karena ada kesibukan yang lain. Mungkin seperti itu untuk komponen penilaian. Apakah ada pertanyaan? Saya mohon maaf juga, saya izin minum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke format dan deadline untuk resume. Seperti yang sudah ditanyakan oleh Mas Iqbal tadi, maka karena kita kuliahnya adalah hari Sabtu, maka untuk kuliahnya, untuk deadline resume adalah hari Jumat. Jumat pukul 1.59 menit atau hampir jam 2. Setelah itu Google Form akan saya tutup. Kalau ada yang tetap ingin mengumpulkan resume setelah itu, maka akan ada sistem pengurangan nilai. Jadi harus mengirimkan ke saya lewat WhatsApp dan berlaku pengurangan nilai per jamnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang seperti kemarin semester lalu ada yang mengumpulkan setelah UAS ya bahkan, jadi itu nanti pasti pengurangannya akan sangat signifikan. Jadi mohon untuk tidak dilakukan hal yang semacam itu. Kemudian jangan perfeksionis. Silakan menulis resume seadanya saja. Intinya formatnya harus paragraf.
Jadi haram menggunakan format bullet dan numbering ya. Harus berparagraf karena tujuannya untuk mempersiapkan teman-teman membuat skripsi semester depan. Karena semester atau tahun depan teman-teman sudah mulai mengerjakan skripsi. Formatnya semester ini tidak usah cover, tapi cukup ada foto diri di samping nama. Ya, nama sama NIM itu wajib. Kemudian resume keberapa? Karena kemarin saya banyak yang harus membaca dulu resumenya, terutama yang mengumpulkannya terlambat-lambat. Jadi saya harus membaca resumenya, kemudian saya harus meneliti itu babnya apa. Jadi menyulitkan untuk saya untuk pengarsipan. Ya. Kemudian formatnya adalah hurufnya fontnya Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5. Format filenya, jadi ini juga mohon jangan sampai salah. Kemarin masih banyak sekali yang salah sehingga menyulitkan saya. Jadi resume keberapa? Kalau yang 1 digit berarti usahakan dikasih 0 depannya. Jadi resume 01, resume 02 dan sebagainya. Kemudian pisahkan dengan underscore nama kelompoknya, kelompok berapa yang diresum. Kemudian nama lengkap jenengan dan juga NIM. Jadi kalau misalkan hari presentasi pertama ada kelompok 1 dan 2 yang diresum, yang presentasi maka kelompok 01 dan kelompok 02 yang diresum. Jadi seperti itu cara penilaian, cara pembuatan namanya. Contohnya seperti ini, resume 01, kelompok 01 dan kelompok, ini saya edit dulu biar nanti bisa langsung saya bagikan filenya. Kemudian juga kemudian topik sesuai RPS, kemudian juga nama jenengan underscore, semuanya dipisahkan underscore, bukan spasi lagi, underscore, kemudian diakhiri dengan NIM. Seperti itu insya Allah sama dengan semester yang lalu. Tapi mohon semester ini mohon untuk tidak salah penamaan filenya. Dan hanya Word saja, tidak usah mengumpulkan PDF-nya. Jadi satu file saja. Dan semuanya akan diunggah lewat link yang akan saya berikan setelah perkuliahan pada hari itu. Untuk resume insya Allah seperti itu Mas Iqbal. Jadi tetap H-1 selama jadwal kita normal. Tapi kalau nanti misalkan ada kuliah-kuliah pengganti yang sehingga nanti berhimpitan antara kuliah pertama dan kedua, maka nanti akan kita kondisikan. Kemudian untuk format dan deadline untuk makalah, PPT dan juga untuk tugas pembanding dan notulen. Untuk kita tahu bahwa semester ini ada kelompok presenter dan juga ada kelompok reviewer atau kelompok pembanding. Sebagaimana sudah saya tunjukkan tadi, semua kelompok yang pertama atau kelompok yang ke-1 wajib mengumpulkan makalah yang ke-1 tepat waktu, serentak semuanya seperti semester kemarin. Tapi nanti untuk slide dan juga untuk ini daftar tugas selama presentasi itu nanti juga harus dikumpulkan paling lambat H-3. Jadi H-3 dari presentasi, teman-teman wajib membagikan kembali file makalahnya, kemudian file slide PowerPoint-nya yang sudah dibuat, dan juga file PDF yang berisi tentang pembagian tugas presenter. Jadi siapa yang bertugas sebagai moderator, siapa yang bertugas sebagai operator, siapa yang bertugas sebagai presenter pertama, presenter kedua, ketiga, dan sebagainya, termasuk slide berapa yang akan mereka jelaskan. Jadi semester kemarin saya masih menulis secara manual di buku saya, tapi semester sekarang kelompok presenter sudah harus menyerahkan list yang berisi tentang penugasan selama presentasi. Ya. Ini nanti akan menjadi poin penilaian juga. Jadi nanti ketika audien memberikan penilaian untuk tim presenter juga akan melihat dari kesesuaian antara list yang diberikan dengan eksekusi ketika hari H selama presentasi. Ya. Jadi untuk file makalah itu dikirimkan 2 kali. Pertama ke saya sebagai dosen pada tanggal deadline. Yang kedua ketika menjelang atau H-3. Jadi supaya teman-teman semuanya tahu. Jadi nanti di-share di grup WhatsApp. Terkait presentasi, satu kelompok maksimal presentasinya adalah kurang lebih waktunya 30 menit dan nanti diskusinya adalah 30 menit. Jadi satu kelompok total adalah 1 jam. Usahakan sepanjang itu. Jangan lebih pendek, jangan terlalu pendek ya. Usahakan juga diskusinya lebih panjang. Saya beri tanda kurang lebih, maka berarti teman-teman nanti bisa modifikasi waktunya, misalkan presentasinya adalah 25 menit, pertanyaannya 35 menit atau diskusinya 35 menit, atau yang paling ideal adalah 30-30, atau teman-teman juga bisa gunakan 35 versus 25, 35 presentasi, 25 tanya jawab. Meskipun teman-teman bisa menggunakan 20-40, 30, 45-15, saya nggak rekomendasikan ini ya, karena kalau misalkan teman-teman terlalu cepat presentasinya, itu terkesan teman-teman kurang maksimal memanfaatkan waktu presentasi, dan takutnya nanti diskusinya nggak bisa lebih panjang daripada 40 menit.
Jadi oleh karena itu nanti mohon untuk dikondisikan supaya tidak seperti yang semester kemarin, banyak sekali mata kuliah yang lain yang saya dapati ada presentasi yang hanya 7 menit, hanya 10 menit, jadi sangat tidak cukup nanti, sehingga audien juga tidak mendapatkan informasi yang jelas. Jadi seperti itu. Kemudian di sisi lain kelompok pembanding tugasnya seperti yang saya sebutkan tadi, mengoreksi makalah, memberikan koreksian dalam bentuk tertulis kepada kelompok presenter, dan ini saya ralat, dan audien dan seluruh audien. Itu kemudian juga dengan harus kelompok pembanding, semua masing-masing anggota kelompok ya, memberikan nilai makalah kepada saya. Jadi nanti akan saya rekap sebagai nilai dari mahasiswa, dan saya pun nanti juga akan punya penilaian sendiri dari pihak dosen. Kemudian setiap kelompok pembanding wajib mengajukan pertanyaan kepada audien. Jadi ketika sesi diskusi, penanya wajibnya pasti dari kelompok pembanding. Jadi mohon pertanyaannya jangan disampaikan ke presenter sebelum perkuliahan. Jadi usahakan tetap senatural mungkin. Jadi kelompok penanya bertanya ya memang pada ketika sesi diskusi, bukan biar saling membantu sebelum presentasi saya berikan soal saya dulu, jangan ya. Karena memang tujuan presentasi kan memang untuk belajar. Di antara semua audien di satu kelas, pasti yang belajar paling maksimal untuk topik itu ya presenter. Karena itu memang tujuannya kita menggunakan sistem presentasi ya. Oleh karena itu, mari kita semangati kelompok presenter dengan kita persiapkan pertanyaan yang bagus ya, yang berkualitas ya. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan sehingga audien pun juga presenter pun juga bisa menjawab dengan ringan. Tapi juga jangan sebaliknya, jangan ngetes, jangan bertanya untuk niat ngetes. Jadi untuk niat mempermalukan jangan juga seperti itu. Intinya usahakan senatural mungkin, hanya saja jangan seadanya. Tapi mohon dipersiapkan pertanyaannya yang berkualitas. Lantas, sebagaimana yang saya sebutkan, seluruh anggota, seluruh mahasiswa, termasuk presenter itu sendiri, termasuk kelompok pembanding, termasuk nanti notulis, dan juga termasuk nanti mahasiswa-mahasiswi yang tidak bertugas pada hari itu, wajib untuk mengumpulkan nilai di Google Form terkait bagaimana presentasinya berlangsung. Jadi itu nilai yang akan kita peroleh dari setiap kali presentasi. Jadi itu untuk presenter dan itu untuk kelompok pembanding. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman nih, insya Allah sudah sangat lumrah ya, karena ini mekanisme semacam ini dulu saya gunakan ketika saya S2 di UM ya. Jadi saya terapkan dijalankan semuanya dengan harapan supaya nanti kualitas pembelajaran kita menjadi lebih meningkat dari semester ke semesternya. Karena ingat, nilai bukan tujuan utama kita. Nilai adalah hanya salah satu komponen yang bisa teman-teman peroleh sebagai reward. Tapi kalau teman-teman menghargai proses, maka teman-teman akan antusias mengikuti langkah-langkah ini dengan harapan teman-teman serius mendengarkan presentasi, serius membuat resume, serius mengoreksi makalahnya temannya, kemudian serius yang lain-lainnya. Insya Allah prosesnya teman-teman dapat, nilainya nanti insya Allah jadi hadiah. Kalau apesnya nilainya terlihat jelek, tidak masalah, karena yang lebih berharga adalah nilai di prosesnya itu ya. Kemudian terkait notulis sama notulen, ini sama, hanya saja notulis itu adalah orangnya, jadi jenengan yang bertugas pada hari itu sebagai notulis, maka produknya adalah notulennya. Penyataan hanya itu. Jadi ini person sama produknya. Tugasnya apa notulis? Sebagaimana biasa, membuat notulen selama jalannya perkuliahan, baik yang kuliah presentasi maupun kuliah yang saya sebagai pemateri tunggal. Kemudian membagikan notulen ke seluruh audiens via WA group, maksimal adalah H+1. Ini juga mohon maaf, saya edit juga yang tadi. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang non presenter, ini salah. Ini saya hapus. Begini aja. Jadi seperti ini tugas untuk semua audien. Jadi semua audien harus memperhatikan perkuliahan supaya nanti bisa memberikan nilai yang adil. Ingat, kalau jenengan memberikan nilai asal-asalan berarti jenengan dolim.
Kalau jenengan memberikan nilai yang tidak layak padahal sebenarnya temannya layak, itu juga zalim. Jadi mohon hal yang semacam itu bisa kita kesampingkan karena kita berusaha untuk seprofesional mungkin. Oleh karena itu kenapa kok semua audiens harus memberikan nilai? Karena tujuannya adalah untuk meminimalisir potensi terjadinya bias ya. Jadi misalkan ada teman-teman, ada salah satu oknum yang tidak mendengarkan presentasi, kemudian ujuk-ujuk ketika di akhir ngisi form dengan asal-asalan, maka efek dari negatif yang ditimbulkan dari nilai asal-asalan tadi bisa ditutupi dengan nilai yang diberikan oleh teman-teman satu kelas, sehingga kita akan mengurangi bias. Itu nilai dari audiens dan nanti akan ada nilai dari saya sebagaimana biasanya semester yang lalu. Jadi ini untuk kelompok no tulis dan juga kelompok lanjut ke materi berikutnya, ke komponen berikutnya. Jadi ini untuk yang tadi maksud dari internal tadi, yang makalah tadi. Jadi kalau untuk makalah tadi saya menggunakan konsep ini ya. Jadi kita punya banyak opsi sebenarnya untuk network topology. Tapi intinya kita adalah menggunakan sistem penilaian antar anggota kelompok. Jadi ketika pembuatan makalah dan juga ketika pembuatan laporan praktikum, jadi masing-masing kelompok. Jadi jangan nilai di depan orangnya langsung ya. Ya silakan nilainya nanti terpisah karena nanti akan saya berikan link terpisah. Jadi teman-teman nanti menilai selama pembuatan makalah bagaimana kinerja rekan-rekan yang lain. Selama membuat laporan praktikum bagaimana kinerja teman-teman yang lain. Begitu pula selama proses praktikum bagaimana aktivitas dari anggota kelompok yang lain. Mohon nanti teman-teman memberikan nilai yang seprofesional mungkin. Jadi jangan sampai ada yang berlebihan. Seperti itu. Jadi ini berlaku untuk makalah dan juga presentasi dan juga pastinya laporan praktikum dan juga praktikum. Jadi misalkan kelompok presenter itu ada ketika presentasi itu temannya ada yang sebenarnya dia dibagi slide yang nomor sekian, tapi dia ngomongnya karena dia nggak belajar sehingga dia mengubah pembagian kelompok. Itu nanti kan terdeteksi kita bandingkan dengan daftar tugas yang teman-teman kumpulkan H-3 ya. Jadi seperti itu perkuliahannya kita buat sedemikian itu. Ya, jadi ini saya terapkan seperti ini. Jadi adil, satu orang akan menilai semua rekan kelompoknya. Jadi nanti satu kelompok insya Allah kita akan ada 5 atau 4 sampai 5. Jadi satu orang akan mengamati 3 teman yang lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dibandingkan semua network topologi yang ada saat ini, maka saya memilih konsep yang ini. Ya. Ini konsep yang saya alami, saya rasakan, saya pelajari ketika saya berada di pondok Darul Lughah wa Dakwah, ketika saya sedang sedang belajar bahasa Arab di Darul Lughah wa Dakwah dulu. Baik, untuk seperti ini insya Allah tidak akan ada masalah. Jadi hampir sama dengan sistem peer review yang ada di dunia akademik kita. Jadi dosen lain akan mengoreksi jurnal penelitian yang dibuat oleh dosen dari kampus yang lain. Intinya teman sejawat, teman sesama manusia yang memiliki background keilmuan yang hampir sama atau yang memiliki background pengalaman yang hampir sama itu saling menilai. Jadi penilaiannya akan kecil potensi biasnya karena dianggap sejawat ya, seperti itu. Dan untuk deadline makalahnya, untuk makalah yang pertama karena deadline kita kuliah adalah hari Sabtu ya, maka deadline makalah yang pertama adalah hari Rabu 20 September, berarti sekitar 18 hari lagi. Oke lah teman-teman, mungkin masih ada yang membantu borang saat ini, insya Allah bisa mungkin membantu borang dulu, tapi nanti mungkin setelah borang tanggal 9, 10, 11 sudah mulai bisa bergabung dengan kelompoknya untuk mulai mengerjakan makalah yang pertama. Ingat, makalahnya adalah hari Rabu, deadline makalah yang pertama hari Rabu tanggal 20 September, 18 hari lagi. Formatnya Word sama dengan resume tadi, nama filenya mohon diperhatikan. Kelompok 01 misalkan, kemudian topiknya apa. Jadi nilainya pendek, nama kelompoknya pendek, nama filenya pendek sekali. Jadi seperti ini contohnya, dan semua makalah nanti di deadline akan dikumpulkan pada link yang akan saya berikan di waktu yang sudah kita sepakati, yaitu Rabu 20 September paling lambat jam 11.59 WIB atau menjelang tengah waktu. Makalah yang kedua juga sama, bedanya hanya di deadline. Deadline-nya adalah hari Rabu 1 November 2023. Insya Allah seperti itu. Terkait makalah, apakah ada pertanyaan terkait deadline juga? Apakah 20 September dianggap terlalu pendek? Aman insya Allah. Baik, kalau ada pertanyaan monggo nanti langsung bisa diinterupsi, kalau tidak ada saya lanjutkan.
Kemudian format pembuatan format dan juga deadline untuk laporan praktikum. Untuk deadline-nya belum bisa saya berikan karena deadline kita masih nanti menyesuaikan dengan kapan jadwal praktikumnya. Tapi yang pasti praktikumnya adalah deadline laporan praktikum adalah 3 minggu setelah praktikum. Lantas sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu di Tulungagung ini tempat untuk yang menjual tikus putih? Kalau tidak, soalnya saya harus membawa dari Malang. Kurang tahu Pak, sepertinya tidak ada. Baik, nanti mohon bantuannya untuk cari info, karena seandainya tidak ada maka akan saya bawakan dari Malang. Jadi nanti teman-teman tinggal membawa hewan lain yang misalkan kodok atau yang lainnya. Jadi itu. Karena kalau hewan yang lain kan bisa cari di sawah, kalau yang tikus harus kita beli di tempat khusus. Baik, untuk format praktikum seperti ini pada umumnya. Kita punya 8 cover dengan format seperti ini. Kemudian ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan praktikum dan juga manfaat praktikum. Bab kedua landasan teori. Bab ketiga metodologi praktikum, nanti meliputi waktu dan tempat, bahan dan alat, dan juga tahapan praktikum. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, meliputi hasil dan pembahasan. Kemudian terakhir penutup, meliputi kesimpulan dan juga saran. Nanti teman-teman bisa baca di file ini, di file PDF yang akan saya bagi. Ini hanya saran poin-poin mana saja yang perlu ditampilkan di setiap komponen itu. Jadi kalau teman-teman tidak mengikuti ini juga tidak masalah. Yang pasti ya nanti akan kita nilai, saya nilai. Karena laporan praktikum nilai laporannya hanya dari saya, dosen, dan juga nilai makalah nilainya akan ada dari 2 sumber, yaitu dari pembanding dan dari saya sebagai dosen. Resum hanya dari saya, dari dosen, tidak ada sumber lain untuk nilainya. Itu untuk makalah dan penilaian laporan praktikum. Sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Kita akan bagi kelompok yang pertama. Ini kelompok yang ke-1, kelompok untuk pembuatan makalah yang pertama yang tadi deadline-nya tanggal 20 September dan juga presentasi yang pertama. Maka saya sudah siapkan nama kelompok dengan daftar hadir Mas hari ini. Kelompok ke kelas 5C ya. Saya copy dulu. Kemudian kita gunakan aplikasi supaya lebih cepat. Nama yang pertama muncul itu nama menjadi kelompok, dan juga ketika menjadi notulen, jadi nulis namanya sebagai timer. Timer itu hukum untuk mbak notulennya adalah semua. Jadi mau tetap menulis silakan, tapi kalau nggak mau menulis silakan. Fokus saja ke menjaga timer. Atau mungkin kesepakatan nanti kita sepakati kayak sama rata bebannya. Timer pun juga wajib untuk menulis notulen, hanya saja punya tugas tambahan untuk mengatur timingnya, waktunya. Baik, sekarang kita akan membagi kelompok yang pertama. Kita bagi menjadi 8 kelompok. 8. Kemudian nama yang pertama otomatis menjadi ketua kelompok dan juga tadi sebagai notulen plus timer. Kita bagi, maka kita sudah memiliki kelompok yang sama. Jadi kelompok yang pertama ketua kelompoknya adalah Mas Fatur Rahman, dan juga Mas Fatur Rahman juga nanti bertugas untuk menjadi notulen ketika perkuliahan ketika menjadi timer ketika bertugas sebagai notulen. Saya kita save dulu untuk arsip. Ini adalah tugas pertama, kelompok pertama, TBU 5C kelompok ke-1 makalah. Kemudian untuk kelompok yang kedua, belum saya, biar kita punya bukti yang autentik. Monggo sambil nunggu bisa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ini kelompok yang pertama. Kemudian yang terakhir kelompok yang 78 tadi belum saya save. Sekarang masuk ke kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua berarti untuk presentasi yang kedua dan juga untuk makalah yang kedua. Maka tinggal kita lakukan cara yang sama, kita tinggal randomisasi lagi. Maka kelompok
Ya, kita sudah mendapatkan kelompok yang kedua untuk makalah yang kedua dan juga untuk presentasi yang kedua. Saya rename dulu supaya nanti biar bisa langsung saya bagikan. Kemudian sekarang kita oh ya, saya dokumentasikan dulu. Dan terakhir kita akan bagi kelompok untuk kelompok praktikum dan juga kelompok notulis di sesi kuliah yang non presentasi. Sebelumnya, maaf. Jadi kita lakukan randomisasi lagi. Nah, jadi kita sudah dapat 3 kelompok. Jadi nanti satu orang, jadi masing-masing dari jenengan semuanya punya 3 kelompok yang berbeda. Kenapa kok kelompoknya berbeda-beda semuanya? Ya karena supaya terbiasa untuk bekerja dengan orang yang berbeda-beda. Ketiga. Nah, baik, sudah untuk kelompok praktikum sudah, kelompok kedua sudah, kelompok pertama sudah. Baik, berarti kita sekarang sudah di pembagian kelompok, sudah selesai kelompok pembagiannya. Lantas sekarang kita masuk ke rubrik penilaian. Insya Allah nanti teman-teman silahkan bisa mempelajari sendiri di rumah karena sangat banyak komponennya. Tapi intinya nanti dari saya akan saya buatkan form atau saya buatkan item isian yang ada di Google Form. Jadi teman-teman nanti tinggal mengisi. Tapi kalau untuk resume, resume ini berlaku untuk saya saja karena saya resume nanti hanya saya yang menilai resume-nya dengan semuanya. Kemudian untuk rubrik penilaian untuk keaktifan presentasi ini nanti akan jenengan semuanya anggota kelompok semua saling sorry, ini presentasi ya. Ya, presentasi dan makalah. Maka untuk keaktifan ketika presentasi, maka yang nilai adalah nanti teman-teman semuanya yang lain. Semua audien akan menilai ini. Jadi berupa isian di Google Form. Kemudian kalau untuk makalah, maka yang mengisi adalah saya, dosen, dan juga pembanding, dan juga nanti adalah anggota kelompok. Maksudnya anggota kelompok selama ketika proses pengerjaan bagaimana. Jadi nanti silakan menilai itu semuanya. Oh, ini sepertinya harus saya edit ini. Ya, nanti insya Allah yang versi revisi akan saya berikan. Intinya nanti akan saya berikan file ini PDF, jadi teman-teman bisa mempelajari untuk rubrik penilaiannya. Tapi intinya teman-teman bisa melihat, insya Allah dengan tanpa melihat rubrik, kalau memang teman-temannya dianggap sangat luar biasa sampai mumtaz gitu, maka ya teman-teman tinggal kasih angka yang sekian. Jadi itu termasuk sudah mewakili daripada rubrik yang kita berikan. Untuk praktikum keaktifan ya, kemudian untuk praktikum laporan praktikum iya, seperti itu. Jadi insya Allah nanti teman-teman bisa membaca. Dan untuk sumber referensi utama kita gunakan beberapa ini ya. Saya misalkan untuk manusia pasti kita akan gunakan rujukan dari Ganong dan Guyton dan juga dari Hill untuk fisiologi hewan.
Jadi untuk kemudian teman-teman nanti untuk gambar-gambar saya rekomendasikan menggunakan gambar-gambar dari mereka-mereka ini. Kalau nggak ada yang nggak ada, kalau ada yang belum punya filenya nanti bisa minta ke saya. Ya seperti itu. Jadi sumbernya bebas, bisa ditambah lagi yang lain, tidak ada batasan. Jadi mungkin seperti itu untuk semester ini, insya Allah kita akan rencanakan semacam itu. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya. Bapak izin bertanya. Monggo, sinten ngapunten sinten niki, Mbak? Saya Putri Latifatul Hidayah. Oke, monggo, Mbak. Mengenai untuk presentasi itu kan kelompok 1 dan 2 itu kan materinya sama, Pak. Untuk pembagiannya apakah sama seperti semester kemarin yang dua-duanya semua materinya sama atau nanti dipisah bagian ini kelompok 1 dan bagian ini kelompok 2 atau bagaimana, Pak? Terima Iya, kasih. baik. Dari saya bebas ya. Silakan kalau teman-teman mau bikin, jadi harus sepakat ya, kesepakatan kelas. Jadi nanti silakan kalian bahas. Saya bebas kalau misalkan teman-teman menerangkan hal yang sama atau teman-teman menerangkan hal secara berbeda. Jadi dibagi bagiannya. Silakan. Saya apa namanya? Saya bebas dari karena semuanya dua-duanya punya kelebihan, punya kekurangan ya. Misalkan kelebihannya yang pertama, kalau dua-duanya menerangkan hal yang sama, maka pastinya nanti teman-teman mendengarkan hal yang sama 2 kali, karena meskipun topiknya sama persis, insya Allah penjelasannya berbeda. Berarti teman-teman akan mendapatkan 2 penjelasan yang berbeda untuk hal yang sama, jadi lebih paham. Kelemahannya bosen ya, kasihan kelompok yang kedua. Tapi untuk yang kedua materinya berbeda, maka otomatis kelompok yang pertama, kelompok kedua menyebutkan materi yang berbeda, menjelaskan materi yang berbeda, maka insya Allah tidak bosen. Cuman kelemahannya nanti adalah takutnya nanti tidak adil pembagiannya. Jadi maksudnya apa? Kadang-kadang ada topik itu yang enak diterangkan, ada topik yang sulit untuk diterangkan. Ya. Jadi untuk menghindari hal itu, jadi teman-teman bisa sama-sama udah 2 kelompok presentasi yang sama. Dalam hal ini saya menyerahkan sepenuhnya kepada jenengan semuanya, karena bagi saya dua-duanya memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Toh nanti saya juga akan menjelaskan di YouTube. Jadi insya Allah kelemahan metode yang satu akan kita tutupi dengan sumber-sumber pembelajaran yang lainnya. Insya Allah seperti itu, Mbak Putri. Baik, terima kasih, Pak. Baik, yang lain? Oh iya, yang tanya nanti tolong WhatsApp di grup ya. Jadi pertanyaan, nama dan pertanyaan yang disampaikan tadi mohon ditanyakan di grup, jadi supaya menjadi arsip kita. Jadi itu nanti intinya nanti Notulen akan upload, akan men-share di grup. Kemudian saya nanti siapa-siapa yang tanya membantu ditulis di grup pertanyaannya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya kita mudahkan supaya tugasnya yang bertugas tidak terlalu berat. Tapi kita tetap harus memilih memplot orang untuk bertanggung jawab. Yang lain? Lantas ini ya, ya karena kita tadi sudah apa namanya, sudah membagi kelompok dengan random, jadi insya Allah adil. Jadi kalau kan memang ada kendala ya, kalau memang 1 hari 2 kali presentasi itu takutnya ada yang kelompok presentasi kedua sudah mulai capek, sudah mulai audienya sudah mulai bosan ya. Oleh karena itu mengapa saya terapkan sistem pembanding, dan juga saya terapkan setiap mahasiswa dan mahasiswi harus memberikan penilaian terhadap presentasi yang kedua sekalipun. Jadi mohon untuk tetap respect dengan teman-temannya ya, jadi meskipun capek tetap harus respect, jadi tetap harus memperlakukan yang sama kepada semua rekan-rekannya yang lain ya. Jadi itu tujuan daripada kenapa kok ada pembanding, kenapa kok semua audien harus memberikan penilaian, bahkan presenter pun harus memberi nilai loh ya. Jadi presenter juga harus menilai penampilan dirinya sendiri ya, seperti itu. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, maka bisa kita akhiri, dan berikutnya mungkin kalau memang bisa untuk yang kelompok evolusi bisa kita lanjutkan, karena insya Allah tidak jauh banyak berbeda. Jadi insya Allah nanti evolusinya bisa kita persingkat waktunya. Jadi mungkin setelah ini kita tutup untuk sesi ini. Jadi kemudian nanti kita gabung ke sesi evolusi. Jadi kami ingat Google Meet kan cuma 1 jam. Jadi mending kita bikin grup baru supaya nanti kita tidak kesusu-susu. Baik, karena memang tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bertemu di kelas, dan insya Allah semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tidak sebaliknya, tidak menjadi sumber hisab, sumber penghitungan atau hujahnya Allah untuk menghukum kita karena kita belajar tapi tidak pernah kita amalkan ya. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.